وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh ingkang tansah kala mulyakaken lan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng Sahibul Bait, jajaran pengasuh Panti Asuhan Al Hayat Magetan, ugi sedaya cabangipun ingkang sedayanipun tansah kala hormati dumateng jajaran pemerintah Kecamatan Parang kang sampun izin sedaya menawi Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil lan sedayanipun ingkang tansah kala hormati. Ugi dumateng adik-adikku yang tersayang, yang tercinta, yang mana panjenengan semua dihadirkan di tengah-tengah kami sebagai wasilah Allah mengasihi dan menyayangi kula panjenengan sami. Jadi ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala didekatkan dengan anak-anak yatim, berarti di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wasilah jalan yang mana kula panjenengan sami mendapatkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wabil khusus Ar-Rahimun. Sinten ingkang dipun wastani Ar-Rahimun. Kalau di depan tadi semua yang nyambut mesti nyinggung donatur. Donatur, pengasuh, pemerhati, pecinta yatim piatu bin jumlatir rahimun. Terus Ar-Rahimun itu orang yang memberi kasih sayang khususnya kepada mereka-mereka yang membutuhkan dikasih sayangi secara umum keseluruhan. Dawuh dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Bilih orang yang bisa memberikan kasih sayang kepada yang lain, orang yang bisa memberikan kasih sayang kepada anak yatim, maka itulah menjadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, yang mana pertanyaan ini fenomenal pada sebuah hayatnya Allah Subhanahu wa taala, dawuh dalam Allah Subhanahu wa taala tentang ad-din. Napa ad-din itu? Ad-din itu apa? Ad-din, ada yang menjelaskan bahwasanya ad-din itu agama. Tapi ad-din itu bisa dimakna yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Satu ayat ini luar biasa ancaman untuk kula panjenengan sami. Satu ayat ini ayat yang sangat menakutkan. Makanya kita harus respect dengan ayat ini. Kalau kita tidak merhatikan satu ayat ini maka celaka. Nggak ada toleransinya, maka celaka. Itu sudah. Sebab pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hei Muhammad, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Di situ tahu. Jadi ada dua pilihan. Kita ini yakin kepada agama Allah, kita ini yakin kepada hari akhir, kita ini yakin kepada hari pembalasan, atau ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kita bisa mengikrarkan, mungkin kita bisa berkata, saya yakin adanya hari pembalasan, saya yakin apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak,
Itu benar, nggak kami ragukan. Tapi dalam proses perjalanan kehidupan sehari-hari, naudzubillah min dzalik, kula panjenengan sami ngingkari. Naudzubillah min dzalik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'u yatim. Kita mau bicara yakin kepada hari akhir, kita mau bicara yakin kepada agama ajaran Rasulullah, kita mau membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi kita meninggalkan anak yatim, itulah orang yang mendustakan agama. Rukuk sujudmu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan dinilai. Orang yang mendustakan agama. Ini. Kula awiti segala sesuatu yang menakutkan. Dengan ayat 1 ini kita tidak boleh macam-macam. Siapa yang menghadapi anak yatim itu? Apakah kita mendolimi anak yatim? Apakah kita merampas hak anak yatim? Apakah kita merampas, menjarah harta bendanya anak yatim? Tidak semata itu. Kalau kita merampas, kalau kita mendolimi, coro jawone kula panjenengan sami nukari, ngeladai bocah yatimku jelas dolimi. Akan tetapi ketika kita tidak sadar, ketika di situ ada anak yatim, tapi kita tidak bisa menyantuni, itulah yukadzibu biddin. Nauzubillah min dzalik. Ada kontribusi enggak ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya ketika ada anak yatim, kula panjenengan sami ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lewat anak yatim. Ojo sampai duwe pikiran bocah yatim iku ngruwet-ngruweti. Ojo sampai ning kono ana bocah yatim iku nggarai tanggung jawab panjenengan tambah ojo. Sebab enenge anak yatim ten mriku kula panjenengan sami ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan penderek-penderekipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Di positive thinking dengan sebuah kejadian ketika terjadi anak yatim. Tangisannya anak yatim menjadi laknat Allah bagi kula panjenengan sami. Ketika kita punya tetangga, ketika kita punya berjumpa dengan anak yatim, kita tidak tahu, perutnya lapar, hatinya susah, menjerit, kita nggak tahu, seakan-akan enjoy, senang anak yatim, akan tetapi kita akan dipanggil di akhirat dengan anak yatim yang menjerit setiap saat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai digolongkan yukadzibu biddin, orang-orang yang mana orang-orang itu mendustakan, mengingkari agama, mendustakan, mengingkari, yang mana nanti terjadi hari pembalasan. Ayyuhal hadirun ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tadi kula awiti dengan sesuatu yang mana kula panjenengan sami harus waspada. Karena kita itu di kanan kiri kita itu banyak anak yatim. Depan belakang banyak anak yatim. Era pandemi berlangsung berapa ratusan bahkan ribuan anak-anak yatim. Sebetulnya bagi mereka itu susah, bagi yang menjalankan itu susah, tapi tersirat dari rencana besar Allah Subhanahu wa taala kagem kula panjenengan sami itu adalah wasilah keselamatan. Amin. Allahumma amin. Ketika kita hidup di dunia ini, pasti nggak ada orang yang tidak punya masalah. Itu di dunia. Banyak masalah, banyak problematika, banyak segala sesuatu hal yang harus kula panjenengan sami selesaikan. Entah masalah itu datangnya dari mana, tapi yang terbesar adanya masalah, adanya problematika kehidupan bersumber dari diri kita masing-masing. Belum nanti kehidupan di yaumul qiyamah. Belum nanti ada kehidupan di yaumul akhirat. Di sana problematika luar biasa, dampak dari problematika masalah di dunia. Di akhirat itu masalah luar biasa. Ingkang ketika kula panjenengan sami di akhirat nanti kita hadapi sendiri-sendiri. Nggak bisa bersama-sama. Nek ten donya kula panjenengan sami menghadapi masalah, kita menghadapi problematika, mungkin di situ ada keluarga, mungkin di situ ada tetangga, mungkin di situ ada teman, tapi ketika kita sudah masuk dalam wilayah ukhrawiyah, yaumul qiyamah, masalah kita hadapi sendiri-sendiri. Yang mana masalah itu muncul ketika di yaumul qiyamah, dampak dari apa yang kita tanam di dunia. Sebab apa? Ad-dunya masra'atul akhirat.
Apa yang kita tanam akan kita jumpai besok di yaumul kiamah. Jenengan nyantuni bocah yatim, jadi akhirat akan memetik buahnya dari santunan anak yatim. Jenengan punya masalah dengan anak yatim, pasti dicari oleh Rasulullah. Bahkan mungkin sahabatnya Rasulullah tertolak untuk bagi-bagi orang yang mendolimi anaknya yatim. Naudzubillah min dzalik. Saya bicara solusi. Ada masalah di dunia dan nanti di akhirat juga ada masalah. Kula panjenengan sami oke masalah itu dunia niku ruwet. Masalah dunia ora karo-karuan ruwete. Bahkan karena efek masalah itu keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti ketika kita kula panjenengan sami menghadapi masalah-masalah di yaumul kiamah, apa solusinya? Salah satu solusi yang mana bisa mengembalikan nilai keberkahan hidup kula panjenengan sami, nilai ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kula panjenengan sami, salah satu yang bisa menjadi harapan terselesainya masalah-masalah problematika kula panjenengan sami besok wonten ing yaumul kiamah adalah anak yatim. Anak yatim menjadi salah satu faktor kula panjenengan sami di antara faktor-faktor yang lain yang akan memberi solusi, dipun berkahi umur, dipun berkahi kesempatan kula panjenengan sami wonten alam donya. Nek sampun ten alam donya diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala, maka di yaumul akhirah yakinlah mazra'atul akhirah dunya itu akan menjadi efek positif besok wonten ing yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Niat nggih nyantuni kalau ada donatur di sini. Kelihatan ini kebanyakan dari keluarga ya, anak-anak yatim ya. Terus iki aku ini nasihati sapa niku bingungan. Pengurus ya bendina krungu ngeten iki. Pun mboten napa-napa nasihati sing tukang hadrah iki. Heeh. Nah tukang hadrah iki acara selawat ya aja ku cari-cari istri. Lha wong acara yatim piatu kok cari-cari istri gitu. Ya man ana apa apa. Lah aku sampai noleh iki piye ya? Tak ganti vokalis. Ayo hadirun rahimahullahu taala. Sedaya rawuh ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa yang menjadi harapan kula panjenengan sami ketika kita sudah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, itu bisa terwujud pada anak yatim. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyah aw waladin shalihin yad'u alah aw ilmin yuntafa'u bih. Jadi ada sedekah jariyah, ada ilmu yang manfaat, terus ada anak soleh yang mau mendoakan. Semua itu menjadi apa? Invest kula panjenengan sami. Menjadi celengan kula panjenengan sami besok wonten ing yaumul kiamah. Dan itu bisa terjadi pada anak yatim. Anak yatim kula panjenengan sami, kita didik, kita biayai seberapapun biaya yang kita gelontorkan, seberapapun biaya yang kita berikan untuk menghidupi, untuk mengasuh, untuk mendidik, untuk membiayai anak yatim, semua menjadi jariah panjenengan sami, yang mana jariah itu akan mengalir ila yaumil kiamah. Amin. Itu dari harta benda panjenengan. Pak Pujo niki pun kathah niki contoh niku Mbah Pujo niki. Kula sing rodok tepang niki mitune ora patek kenal. Jadi maksudku tepang dalam dunia yatim piatu. Terus Mbah Pujo niki lungguh penting kerang ngeten niki. Kipas ngeten niki. Niki ganjarane milih terus anak sing diasuh nglakoni kesaenan amal soleh. Maka pahalanya mengalir terus. Yang saya Pak Pujo niki contoh. Pak Pujo pun sedo, tapi mugi-mugi panjang umur panjang ya. Mboten kula mboten nyengkani lho Mbah. Niki pun sedo, anak-anak yang telah dibiayai, diasuh. Melakukan amal yang saleh, maka Mbah Pujo mendapat bagian walaupun dia sudah meninggal di dunia. Amal ibadahnya masih bertambah, itu luar biasa. Dereng anak tadi menjadi anak yang soleh, yang selalu memberikan doa kepada Mbah Pujo, belum sesuatu unen-unen Mbah Pujo, unen-unen kata niki. Makanya mungkin pengasuh nyuwun suwuk unen-unen ten mriki. Niku unen-unen kata niki keturunane niki tesih duweni terah ten Pokoso Mbah Baru Kliting. Nyuwun sewu ngoten yang jagan.
Dereng pitutur bejipun Mbah Pujo kagem putranipun ingkang dipun asuh, apa yang dikatakan oleh Mbah Pujo kagem putrane menjadi ilmu anak asuhnya, dan ketika ilmu itu dimanfaatkan maka Mbah Pujo bagian pahala. Jalan keselamatan ini Mbah Pujo. Solusi ini Mbah Pujo. Ten akhirat iku ruwet. Ten akhirat iku mboten semudah ingkang kula panjenengan sami bayangaken. Sebab napa ruwet akhirat iku sebab pola kula panjenengan sami wonten ing alam donya. Nek pola jenengan ngopeni anak yatim itu menjadi sebagian dari solusi, dan akhirat ana gambar ora ruwet. Rasulullah SAW ketika yatim diasuh dibina oleh kakeknya, pamannya, disusui oleh Sa'diyah. Itu orang-orang yang akan selamat di akhirat. Itu orang-orang yang akan selamat di akhirat, kecuali bagi kita nanti kalau kakeknya itu terkait dengan akidahnya, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bahas ke sana, kita bahas barokahnya aja. Termasuk barokahnya Mbah Pujo itu pun pinten kula Mbah kathah nggih Mbah. Nah, 23 badene ten akhirat pun lali kalih kula. Kula dijak. Urusan menak kula dijak, urusan repot dengan urusi dhewe Mbah. Ngoten mawon. Ngoten nggih. Alhamdulillah ini sampun berdiri Al Hayat Magetan sebagai induk nggih. Terus cabang di Parang berdiri Al Hayat Parang. Semoga perjuangan panjenengan sami, yang mana panjenengan itu berjuang kelihatannya urusan dunia, tapi panjenengan ini urusan akhirat murni. Itu murni, termasuk kelas itu juga urusan akhirat. Akan tetapi siapa yang mengurusi akhirat pasti dunianya akan ikut. Akan tetapi sebaliknya ketika murni kita urusan dunia, akhiratnya mesti hilang. Nah itu mugi-mugi dianugerahi Gusti Allah Ta'ala yang atasi pengasuh pengurus Al Hayat dimanapun berada. Amin. Allahumma amin. Panjenengan sami mungkin dari anak asuh yang telah mengasuh putra putri panjenengan yang statusnya yatim, mungkin yatim piatu atau piatu di antara panjenengan sing ikhlas. Kadang nyetah yatim niku mbethike, nakale, ngluwi bocah sing gak yatim. Niku napa? Alamat apa? Ujian keikhlasannya panjenengan. Kok cara melayune bocah sing boten yatim niku kecepatan itu 10 km per jam, banter bablas si bocah yatim ini kadang 30 niku jenengan sabari, sebab ten mriku niku boten krasa le berkah jenengan donya akhirat. Amin. Allahumma amin. Lah sing boten gadah putra yatim, boten gadah keluarga yatim, jenengan derek nyantuni timbang salah siji keluarga jenengan didadekne yatim. Ayo milih ndi? Nyantuni apa salah sitoke didadekne? Nyantuni mawon nggih. Saya kok wedi bro, wedek. Niki sing tukang gawe jajan iki ngirimi jajan, selawe paket. Nek ngirimi dihitung sakan sing ngasuh nggih. Iya. Ngoten lho. Dadi sakan sing ngasuh niku dihitung napa-napa. Oh niki takjil buka bersama, yatime 20, pengasuh gangsal yo selawe. Nem niku Mbah kalih kula. Ini kan kerang nggih. Poso teladang anyar Mbah, yatim piatu, tapi musola kula pun sampai supe. Amin. Kula kinten mboten kathah ingkang kula aturaken sebab niki sampun siang. Mugi-mugi rawuh panjenengan sami. Ikhtiar usaha kula panjenengan sami pada kesempatan ini mendapat ridha rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan dek wau dereng khusus penghormatan kagem pembina Al Hayat Pak Presiden Soeharto. Kula niku wau kula ngantok kaya Pak Presiden Soeharto, cara ngomongi, eseme, lek-lekane ngoten. Nggih kula rasa swarane mawon nggih ngebas Pak Soeharto ngoten. Tapi mboten ken ngono tok, kok cara aken ngoten dimudahken ngoten nggih persita. Nggih. Amin. Mugi-mugi sugih kaya Mbah Harto. Amin. Barokah ngopeni putra yatim. Monggo kanthi nyuwun barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Niat kula panjenengan sami mugi ditata dening Allah Subhanahu wa taala, dikencengi saged amanah ingkang ngasuh, saged amanah ingkang nderek bimbing ten dalem, lan mugi-mugi apa yang menjadi tujuan semua keluarga besar Al Hayat dipuridani, diberi sukses dening Allah Subhanahu wa taala fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il a'mali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudallina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tubarik bi asal khayr min jami'il khadil yadi wa ba'd al-mamat. Allahumma akisna, 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 ya Allah, ya Muqitu, akisna, ya Muqitu, akisna, 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 ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, rahmatika nastaghith, ya Mu'min, ya Salam, salim, namal muslimin, la ilaha illa subhanaka inna kunna minadh dhalimin, rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma asluq ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma tawil umurana wa sahih asasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' rizqana wa ila khairi qariban wa ala salihina wa qdi hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa auladina qurrata wa ahlina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya dalam perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.